Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan kolam 3 tandu dengan 4 pipa. Berarti ada yang paralel satu hubungan antara kolam dan titik cabang itu ada yang paralel, yaitu kolam A. Kolam A berhubungan dengan pipa 1 dan 2 yang berkumpul lagi dengan titik cabang C. Elevasinya 142 meter. Kolam A elevasinya 165,2 meter. Kolam B 164,4 meter. Sedangkan kolam C tidak ada, pipanya terbuka di titik D dengan mempunyai tinggi tekanan 27 meter. Titik D itu mempunyai tinggi tekanan 27 meter. Hitung debit masing-masing pipa, berapa tekanan manometer di titik C, serta gambarkan garis tekanan di garis tekanan dan garis tenaga. Itu pertanyaannya. Jadi penyelesaiannya sebagai berikut. Rasa gerak ini gimana ini? Ya, penyelesaiannya. Penyelesaiannya menggunakan rumus umum yaitu HF. HF itu sama dengan 8 FL per V kuadrat GD pangkat 5 G kuadrat. Nah, pipa indeks 1, 2, 3, 4 itu sesuai dengan pipanya. Jadi kalau pipa 1 berarti HF1, kalau pipa 2 HF2, kalau pipa 3 HF3, pipa 4 HF4. Sehingga bisa dihitung HF1, 2, 3, dan 4 itu dengan mengisikan tadi sifat-sifat dari karakteristik pipa. Pipa 1 panjangnya 1800, diameternya 20 in, koefisien geseknya 0,0168. Pipa 2 240 dengan D 24 in, F-nya 0,0163. Demikian juga dengan pipa 3 dan 4. Sehingga kalau diisikan menjadi F1 itu 74. Ini masih ada yang kurang ya ini. Masih ada yang kurang. Pause dulu, dimulai lagi. Nah, tadi nilai HF1 74,00615, Q1 HF2 38475, Q2 kuadrat 3 11,75668, Q3 kuadrat HF4 14,69585, Q4 kuadrat. Nah, gambar skemanya kira-kira seperti ini. Nah, yang garis kuning ini nggak begitu jelas, ini garis tekanan. Kemudian ini tinggi tekanan titik C itu disimbolkan dengan PC per gamma W. Ini gamma W-nya kurang. Nah, waktu dulu nulisnya lupa. Ini gammanya gamma W, gamma air. Kemudian, nah tinggi tekanan di titik D ada 27 meter. Ini 27 meter. Berarti HF4-nya itu ini. HF4-nya ini. Dari tinggi titik cabang, tinggi tekanan titik cabang, ditarik mendatar, kemudian diukurkan dari tinggi tekanan titik D. Nah, terus ini pemisahan hitungan pertama adalah kolam B, muka air tinggi tekanan titik
elevasi tinggi tekanan titik C, maaf, elevasi tinggi tekanan titik C sama dengan muka air kolam B. Jadi dari kolam B ke C tidak ada aliran, jadi Q3-nya 0. Maka hubungannya, hubungan hukum kontinuitas, kalau Q3 0 berarti Q1 ditambah Q2 dikurangi Q4 sama dengan 0. Nah, Q1 dan Q2 itu sama dengan, ada hubungannya dengan HF1. HF1-nya ini sudah diketahui apabila tinggi tekanan titik C itu sama dengan kolam B, maka HF1-nya sama dengan 165 dikurangi 165,2 dikurangi 164,4. Ini HF1. Nah, HF1-nya kan sama dengan 74,006 Q1 kuadrat. Jadi Q1 bisa dihitung. Q1 sama dengan 165,2 dikurangi 164,4 dibagi 74 Q1 kuadrat. Kalau Q1 berarti dipangkatkan setengah, ketemu Q1. Demikian juga Q2. Q2 itu HF1 sama dengan HF2. Jadi Q2 sama dengan ini 165,2 dikurangi 164,4 dibagi 38 dipangkatkan setengah. HF3 0 kan, nggak ada masalah. Sekarang HF4. HF4-nya mana? Ini tinggi kolam, tinggi tekanan titik cabang sama dengan tinggi kolam B. Jadi kolam B saja 164 dikurangi 123 ditambah 27, 150. Jadi HF4 sama dengan 14, ya kan? 14,4 meter. Jadi Q4 sama dengan 14,4 meter dibagi 14,695 pangkat setengah. Pekerjaannya ada di bawahnya. Ini 0,8 itu 165,2 dikurangi 164,4, 0,8. Jadi 0,8 sama dengan 38,475 G2. Jadi G2 sama dengan 0,8 dibagi 38 pangkat setengah. Hasilnya sama dengan 0,144 meter kubik per detik. Ini G2, G1-nya 0,8 dibagi 74 pangkat setengah. Hasilnya 0,10397. Nah, G1 ditambah G2, G rata-rata, maksudnya GM itu G rata-rata, sama dengan 0,2482. Sedangkan HM4 ini sama dengan 14,69585 G4 kuadrat. Itu sama dengan tadi 14,4. Jadi G4 sama dengan 14,4 dibagi 14,69585 pangkat setengah. Kalau dihitung sama dengan 0,9898 meter kubik per detik. Jadi hukum kontinuitasnya adalah Q1 ditambah Q2 dikurangi Q3 sama dengan 0. Atau delta V kalau dihitung ternyata tidak 0, min 0,7. Kalau min berarti harusnya kan 0, tapi min. Kalau min berarti kebesaran yang Q4. Oleh karena itu Q4 dikecilkan. Cara mengecilkan bagaimana? Cara mengecilkan adalah HF4-nya dikurangi. Tidak 14,4 tapi harus kurang dari itu. Nah, kurang dari itu tuh berapa? Nah, harus dicoba dulu. Nah,
HF4-nya nah ini kita ikuti ini aja. Misalkan pengaliran dari A dan ke C dan B juga ke C. Dan dari C ke D. Nah, berarti dari B ke C. Berarti harus garis tekanannya harus turun menuju C. Berarti ada aliran. Kalau turun itu turunnya berapa? Nah, sekarang HF3-nya mau diisi berapa? HF3-nya mau diisi berapa? Ini nah, ini berdasarkan itu HF3 ditambah HF4. HF3 tambah HF4 itu sama dengan 14,4. Jadi HF3 sama dengan 14,4 dikurangi HF3 sama dengan 14,4 dikurangi HF4. Nah, sekarang HF1 ditambah HF4. HF1 ditambah HF4 itu sama dengan 165 dikurangi 150 sama dengan 15. 165,2 dikurangi 150. Itu tinggi tekanan di titik D 27 dan elevasi titik D 123 berarti 150. Sehingga berarti HF1 sama dengan 15,2 dikurangi HF4. Nah, kemudian delta Q, ini bukan DQ tapi delta Q. Kopi berkali-kali berubah. Nah, delta Q sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 dikurangi Q4 harus sama dengan 0. Kalau tidak, berarti salah. Kayak tadi, salah. Sekarang kan HF4 diturunkan supaya debit yang bawah itu mengecil, debit yang atas membesar. Nah, misalkan HF4 itu tadinya 14,4 diturunkan menjadi 10. Misalnya HF4 10, maka Q4 kalau dihitung dari persamaan itu menjadi 0,8249 meter kubik per detik. HF3 4,4, berarti Q3-nya 0,6. Kemudian HF1-nya menjadi 14,4 dikurangi 10. Kok 14,4? 15,2 dikurangi 10. Berarti 5,2. Nah, 5,2 Q1-nya sama dengan 26,507 meter kubik per detik. HF2-nya sama dengan 0,3676 meter kubik per detik. Sehingga delta Q1, Q2, Q3 dikurangi Q4 itu sama dengan 0,4. Kalau tadinya min, sekarang plus. Nah, kalau tadinya min, sekarang jadi plus. Nah, ini terus diinterpolasi lagi kayak yang kemarin. Nah, digambar kalau ini plus berarti ada di kanan 0. Min ada di kiri. Min 0,7413. Nah, itu HF-nya adalah yang min itu HF-nya adalah HF4-nya adalah 14,4. Itu ada di gambarnya ada di kiri. Sedangkan untuk HF10 itu gambarnya ada di kanan, itu debitnya ketemu 0, delta Q-nya ketemu 0,4. Nah, jadi ini delta Q ya, bukan Q ini.
Ini delta Q bukan Q, ini delta Q juga. Yang ini ada di sebelah kanan, yang 10 ada di sebelah kanan, yang 14 ini ada sebelah kiri karena min 0,7 sebelah kiri. Kemudian ini interpolasinya. Nah, kalau diinterpolasi sama dengan, nah, dari 10 berubah menjadi 11,59. Kalau HM4 11,49, nah, ini HM4 11,49, HF3-nya berapa? HF3-nya 3,69, HF1 dan HF2 sama dengan 3,61. Kemudian dihitung lagi. Nah, HF1 361, G1-nya 0,22, HF2 mestinya ini ya, HF2 3,61, HF1 dan sama dengan HF2 sama dengan Q2 atau Q2 sama dengan 0,3063 meter kubik per detik. Ini HF3 ini bukan HF1. HF1 semuanya. HF1, HF2, HF3 ini HF3. Karena copy paste jadi ini HF3 sama dengan 3,69 maka Q3 ini bukan Q1 0,56. Kemudian HF1 HF1 11 HF4 HF4-nya 11,59 maka Q4-nya sama dengan 0,88 meter kubik per detik. Nah, ini kalau dijumlah nah, delta Q dari hukum dimasukkan hukum kontinuitas, delta Q-nya sama dengan 19 0,19934 meter kubik. Ini masih positif. Positif artinya besar yang atas. Nah, diinterpolasi lagi dengan cara yang sama tadi. Nah, diperoleh HF4 yang baru sama dengan 12,18549 meter. Dengan HF yang baru, nah ini sudah benar yang 3-4-nya, 2-nya masih 1, artinya ini HF2. Nah, kemudian dihitung, ini HF4, HF sekian, HF3 sekian, HF2 atau HF1 sama dengan 3,01, HF2-nya sama dengan HF1. Nah, terus hitungannya ini, F1 3,0145, Q1-nya sama dengan 0,2018. F2-nya sama dengan 0,279. F3-nya Q3-nya sama dengan 0,43. F4-nya Q4-nya sama dengan 0,91 meter kubik per detik. Kemudian delta Q, Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 min Q4. Kalau dihitung sama dengan 0,005148 meter kubik per detik atau 5 liter per detik. Nah, ini sudah dianggap teliti sehingga jawabannya debit masing-masing pipa ya ini. Debit masing-masing ini. Kemudian karena sudah kecil hanya 5 liter perbedaannya. Kalau mau dicoba lagi ya boleh tapi makan waktu. Nah, tinggi tekanan di titik cabang dilihat gambarnya. Nah, tinggi tekanan titik cabang itu dilihat gambarnya 150 ditambah 150 itu tinggi tekanan di kolam C, elevasi tinggi tekanan kolam C ditambah F4 dikurangi 123 itu elevasi titik T. Jadi sama dengan 39,18459 meter atau PC tinggi tekanan titik C adalah 39,18459 ton per meter persegi atau sama dengan 3,918 kg per sentimeter persegi. Nah, sampai di sini sudah menjawab pertanyaan dari kolam 3 tanduk dengan 4 pipa.
mudah-mudahan dapat menambah pengetahuan untuk saudara-saudara semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.